Sudah tidak saatnya orang Islam dibodoh-bodohi politisi. Sudah tidak saatnya bangsa Indonesia kita dibodoh-bodohi dengan isu ras. Mari kita bersaudara. Tidak ada enaknya orang rusuh, tidak ada enaknya orang bertengkar. Mau bukti? Coba lihat sekarang. Efek Pilpres 2019 sampai sekarang cebong kampret belum menyatu. Para Jokowi Prabowo sudah adem-adem. Siapa calonmu? Nomor 1. Siapa calonmu? Nomor 2. Siapa calon nomor 3? Siapa calon nomor 4? Tidak ada usulan. Yang penting kita rakyat Indonesia. Maka politisi juga jangan bodoh-bodohi rakyat, kasihan. Mana ada rakyat seperti sabarnya. Coba lihat rakyat Indonesia, Pak. Mau dipilih calegnya, mau dipilih bupatinya, hanya datang bawa sarung harga 30.000 dipilih lagi, Pak. Sudah itu kita tipu lagi 5 tahun. Mau dipilih datang lagi lebih mahal sedikit menjadi 40.000 dipilih lagi, Pak. Coba lihat, ditipu tiap tahun tapi tetap sabar. Begitu ada acara kenegaraan, siapa yang doakan rakyat kita? Siapa yang doakan ulama kita? Ya Allah, ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami, padahal pemimpin kami tidak sholat. Ya Allah, ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami, pada mereka saling berzina di Indonesia. Kita tahu mereka jahat, tapi kita doakan. Inilah rakyat Indonesia. Maka sayangi rakyatmu karena kalian hidup dari rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilpres. Tuh politisi kalau mau dipilih, Pak, waduh penampilannya kalau Ustaz Dasar, pakai gamis, pakai serban, keluar masuk masjid, pilih saya. Begitu terpilih, tidak pernah lagi datang ke masjid. Ada begitu di sini? Ada? Ada? Nah, anggota DPR kan biasa banyak begitu kan? Masuk-masuk. Ada begitu? Ada? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Jangan Islam pencitraan, Islamlah secara benar. Artinya, kalau mau maju Purwakarta yang pertama, hilangkan sekat-sekat perbedaan. Tidak ada Jawa, tidak ada Sunda, tidak ada sipil, tidak ada polisi. Semua kita, masyarakat Sunda, bersatu. Timur Tengah, Pak, Bapak Ibu tahu Timur Tengah, Arab dan sekitarnya, satu aja bahasanya, Pak. Satu aja bahasanya, rasnya cuma satu, Arab. Sekarang Syam, negeri yang disebut dalam Quran, kacau balau. Kenapa? Karena perang, karena perbedaan pendapat. Itu satu bangsa, satu bahasa. Kita Indonesia, Pak, Bugisnya, Jawanya, Sundanya, Manadonya, Bataknya, Maduranya, pasti lebih gampang kita dipecah belah. Karenanya modal kita membangun persatuan. Kenapa biasa kita berpecah belah? Satu, karena isu-isu politik. 2024 di depan mata, maka politisi jahat mulai memanfaatkan isu-isu agama, mulai memanfaatkan isu-isu etnis, mulai memanfaatkan dan mencari simpati dengan isu-isu sara. Karena paling gampang kalian ditarik perhatianmu ketika isu agama dijual. Maka saudaraku,
silakan kau berbeda politik, tapi jangan kau berpecah belah. Sudah tidak saatnya orang Islam dibodoh-bodohi politisi. Sudah tidak saatnya bangsa Indonesia kita dibodoh-bodohi dengan isu ras. Mari kita bersaudara. Tidak ada enaknya orang berusuh, tidak ada enaknya orang bertengkar. Mau bukti? Coba lihat sekarang. Efek Pilpres 2019 sampai sekarang cebong kampret belum menyatu. Para Jokowi Prabowo sudah adem-adem. Siapa calonmu? Nomor 1. Siapa calonmu? Nomor 2. Siapa calon nomor 3? Siapa calon nomor 4? Tidak ada usulan. Yang penting kita rakyat Indonesia. Maka politisi juga jangan bodoh-bodohi rakyat, kasihan. Mana ada rakyat seperti Indonesia sabarnya. Coba lihat rakyat Indonesia, Pak. Mau dipilih calegnya, mau dipilih bupatinya, hanya datang bawa sarung harga 30.000 dipilih lagi, Pak. Sudah itu kita tipu lagi 5 tahun. Mau dipilih datang lagi lebih mahal sedikit menjadi 40.000 dipilih lagi, Pak. Coba lihat, ditipu tiap tahun, tapi tetap sabar. Begitu ada acara kenegaraan, siapa yang doakan rakyat kita? Siapa yang doakan ulama kita? Ya Allah, ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami, padahal pemimpin kami tidak sholat. Ya Allah, ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami, padahal mereka seling berzina. Kita tahu mereka jahat, tapi kita doakan. Inilah rakyat Indonesia. Maka sayangi rakyatmu karena kalian hidup dari rakyat Indonesia. Itu, jangan mau bercemecah belah, jangan mau dibodoh-bodohi. Isu-isu politik biasa. Namanya orang pilkada, pilpres, pemilu, itu dalam ilmu politik disebut pesta demokrasi. Bapak tahu enggak ketika ada kata pesta didengar? Ketika Bapak dengar pesta, apa yang ada di benak Bapak? Gembira-gembira, makan-makan, ada elektron, pesta. Tidak ada pesta menakutkan. Maka mestinya setiap pemilu pilpres kita senang-senang, jangan menakutkan, jangan ada isu perpecahan. Artinya Purwakarta ini ada jari tangan bupati, simbol kekuasaan. Ada jari mata sebagai polisi tentara mengawasi masyarakat kita. Ada jari mulut anggota DPR, jangan diam dan tidur saja kerjamu. Ada jari kaki rakyat, maka ketika kakinya masalah, rakyat diganggu, polisi tentaranya maju. Jangan kau ganggu rakyatku. Kalau kau ganggu, saya tembak kepalamu. Begitu yang namanya. Jangan malah kita saling menghasut. Wakil bupati menghasut rakyat supaya ganti bupatinya, wakilnya naik. Bukan di sini, bukan di sini. Di tempat lain. Ayo. Kepala dinasnya cari muka. Ayo Pak, iya bu, iya bu. Tidak laku men. Cari muka men. Karena dia dongok, ya maunya naik kepala dinas, saya cari muka. Iya bu, biar salah dulu. Siapa gini, ya Pak. Sudahlah. Jangan kau hina temanmu, jangan kau fitnah temanmu supaya kau bisa ganti. Jangan seperti itu. Allah sudah takdirkan hidupmu masing-masing. Satu. Ayo, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, bersatu itu tidak mesti seragam. Bersatu itu artinya menerima perbedaan dan siap menerima kenyataan perbedaan kita. Ibu bapak, kenapa kita makan enak? Ibu-ibu, kenapa kita enak makannya? Karena gigi kita beda-beda. Coba kalau semua gigi kita seragam, apa enaknya makan? Semua gigi seri. Tahu ibu, ini gigi bu. Ini nikmat paling hebat. Ibu bisa bayangkan tak bagaimana seandainya gigimu tumbuh dan panjang seperti rambut.
Saya kira ibu bupati tidak akan terpilih kalau sudah gondrong mulutnya. Lihat toh, Allahu Akbar. Lihat gigi kita yang di depan ini namanya gigi seri. Apa tugasnya? Memotong. Masuk ke dalam beda lagi, namanya gigi taring. Gunanya apa? Merobek. Maka bapak kalau makan daging begini kan, tidak mungkin begini. Kedua gigi itu. Yang ketiga lagi masuk ke dalam beda lagi, namanya gigi geraham. Fungsinya apa? Menghancurkan. Bayangkan kalau semua gigi kita gigi geraham, bagaimana kita makan sayur menggigitnya? Tidak mau putus, Pak. Kalau bersatu itu harus seragam, hampa hidup. Kenapa ibu-ibu nampak cantik dilihat di sini? Hah? Karena ada pakaian kuning. Saya curiga Golkar. Karena ada putih, macam-macam. Inilah hebatnya. Kenapa penting Allah ciptakan perbedaan di antara kita, supaya kita saling mengenal satu demi satu. Lita'araf, agar kita bisa bertaaruf, saling mengenal antara satu dengan yang lain. Bayangkan dalam Islam itu sangat diajarkan persaudaraan. Betapa pentingnya persatuan di antara kita. Maka disinilah pentingnya, sehingga Allah abadikan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah, dan janganlah engkau bercerai-berai. Ibu bapak, baru-baru kita ibadah kurban, nyembeli binatang. Daging kurban dibagi 3. Yang pertama untuk yang berkurban sepertiga. Yang kedua kepada fakir miskin, memang sudah selayaknya sepertiga. Yang berikutnya yang ketiga kepada karib kerabat, terutama tetangga, sepertiga. Kalau orang miskin dikasih, ya wajar, memang dia lagi butuhkan. Kalau yang bersangkutan dapat sepertiga, ya wajar, karena dia punya cara. Tapi kepada tetangga, tetangga kita kaya, apa maknanya kok dikasih tetangga pada dia kaya? Itu makna filosofinya di dalam adalah kau harus menjaga kekerabatan di antara kalian. Bahkan orang yang hitam jidatnya gara-gara sholat, tiap malam dia tahajud, Senin Kamis dia puasa, zikirnya baik, tapi tidak ada yang senang di kantor, demi Allah kalian bangkrut nanti di akhirat. Ada orang Pak di komplek di Makassar bertengkar gara-gara apa Pak? Anjingnya naik atas tetangga. Dan tetangganya orang yang najis, dianggap najis anjing, bertengkar gara-gara binatang ternak. Sebelah kanannya bertengkar gara-gara apa? Taman janda bolong. Belakang rumahnya gara-gara apa? Got. Semua. Ada orang mulutnya zikir melulu, ngaji melulu, tapi di kantor tidak ada yang senang, di kompleknya tidak ada yang senang. Sebelah depan rumahnya bertengkar gara-gara parkir, sebelah kirinya bertengkar gara-gara apa? Binatang ternak. Semua orang di komplek tidak ada senang dia. Maka kalian dengan orang yang baik ibadahmu, hablum minallah baik, tapi kalian putus persaudaraan. Dengar janji Nabi, penegasan Nabi. Atau dulu namanya muflis. Saudara-saudara kalian, kau tahu siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Pilot di akhirat kelak, jarusu wahati urahim, tetangga yang jahat sama tetangganya, dan dia memutuskan tali persaudaraan. Maka saudaraku Purwakarta, di ulang tahun ini, mari rapatkan kembali persaudaraan. Tidak ada istilah pribumi tidak pribumi, tidak ada istilah Islam non Muslim. Kita semua rakyat Purwakarta satu padu mengangkat citra dan martabat kabupaten kita. Soal agama masing-masing, ya, soal keyakinan kita pertanggungjawabkan masing-masing. Tapi kita punya kepentingan masing-masing, adalah kepentingan kita bersama menjaga ketertiban umum di kabupaten kita. Seorang penceramah mana bisa ceramah kalau sudah rusuh?
Saudara-saudara sekalian, Allah mana kita mana bisa kita ceramah kalau sudah rusuh? Iya toh? Bapak-bapak bagaimana bisa cari nafkah kalau sudah rusuh? Ibu-ibu bagaimana mau pengantin baru? Bapak-bapak mau pengantin baru? Anak-anaknya kalau lagi rusuh. Kecuali yang mau memanfaatkan situasi. Kawin lagi rusuh, kawin lagi supaya diketahui. Biasanya kesombongan. Apa itu sombong, Ustaz? Pakai barang-barang mahal? Belum tentu. Ibu bupati dikasih rezeki, Allah punya berlian, pakai itu berlian. Rezekinya ibu, tidak semua orang dikasih. Bapak-bapak dikasih rezeki punya emas, pakai itu emas. Ibu-ibu pakai, itu rezeki dari Allah. Punya mobil harga 1 miliar, pakai. Tidak semua orang dikasih rezeki. Lalu apakah dia sombong karena pakai barang mahal? Bukan. Lalu apa itu sombong? Dua karakternya. Menganggap remeh orang lain, tidak mau menerima kebenaran, itu sombong. Ibu pakai emas, belum tentu sombong. Kapan sombong? Ketika kau hina orang tidak pakai emas. Apa sih? Apa? Apa sih Bu? Apa? Kenapa? Palsu gelangnya. Sombong. Sombong. Ibu dandan pakai, itu rezekimu. Pakai parfum, itu rezekimu. Tapi jangan kau hina orang miskin. Palsu listriknya. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Tukang gosip. Inilah penyakitnya ibu-ibu kasihan, tukang gosip. Ustaz aja dia gosip. Dia bilang, Bupati tidak usah lagi kau panggil itu Pak Ustaz. 4 dia bahas, kita terus dikenanya. Ya, sombong. Karakter sombong kata Nabi 2. 1, nganggap remeh orang lain. 2, nolak kebenaran. Mentang-mentang dia punya nik, sudah resmi ASN. Dipandang ente pegawai honor. Bagaimana cara pandang ente ke pegawai honor? Semua kerjaannya dikasih pegawai honor. Salah bos, pegawai honor itu pelengkap. Kamu yang utama karena kau dapat nik. Ada pegawai honor di sini? Ada. Biasanya yang banyak itu Satpol PP kasihan. Polisi setengah. Nah, itu orang-orang yang sombong meremehkan pegawai honor. Kau tidak remehkan secara lisan, tapi semua pekerjaanmu kau kasih yang pegawai honor. Itu kalian sombong namanya. Tenang, saya bela kamu. Ya. 2, karakter sombong, menolak kebenaran. Apa kamu tahu? Saya ini sudah 10 tahun jadi pegawai, kau baru masuk. Betul Bapak 10 tahun, tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading. Iya Bu. Ini betul baru 1 tahun, tapi otaknya Pentium 4 giga dia pakai. Cepat curuh. Bapak 1 giga, lambat loading, hilang-hilang gambar. Nah, apa penyebab datangnya sombong? Kata Nabi, penyebab datangnya sombong itu ada 4. 1, bertambahnya jabatan. Yang tadinya hanya istri bupati, dengan izin Allah jadi bupati. Masya Allah. Jangan sombong. Jabatan hanya sekejap, 5 tahun saja. Terpilih lagi 10 tahun. Biar ibu makin hebat, 10 tahun tidak mungkin bisa bupati lagi. Pasti lepas jabatan. Bahkan kalau ibu mau pakai lagi padahal sudah lebih 10 tahun, masih mau pakai Garuda, ibu ke pasar, dibilang orang, sudah gila kasihan. Apa kita mau sombong dengan jabatan? Menteri, kurang apa itu? Menteri kita yang wafat, menteri wafat Pak. Nah, apa yang
mau disombongkan dengan jabatan. Kapan